Good afternoon to all of you. My name is Putri Tommy Ketaran. Saya dari MD3C. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang saving, investment, and financial system atau tabungan, investasi, dan financial system. The financial system. The financial system consists of institutions that help to match one person saving with another person investment. It moves the economic scarce research from saver to borrows. Financial institution in U.S. economy. Sistem keuangan terdiri dari lembaga keuangan yang mengkoordinasikan tindakan penabung dan peminjam. Lembaga keuangan dapat dikelompokkan menjadi dua kategori yang berbeda. Yang pertama ialah pasar keuangan dan yang kedua ialah perantara keuangan. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, pasar keuangan terdiri dari dua jenis pasar, yaitu pasar saham dan pasar obligasi. Sementara untuk perantara keuangan terdiri dari dua jenis perantara keuangan, yaitu bank dan reksadana. Pasar keuangan adalah lembaga di mana penabung dapat langsung memberikan dana kepada peminjam, sementara perantara keuangan adalah lembaga keuangan yang melaluinya penabung secara tidak langsung memberikan dana kepada peminjam. Kita akan membahas satu persatu lembaga keuangan dalam ekonomi US atau ekonomi Amerika Serikat. Yang pertama, pasar keuangan yang dalam terdapat pasar saham dan obligasi. Kita akan membahas yang pertama, pasar obligasi. Apa sih itu obligasi? Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh pihak yang berutang pada pihak yang berpiutang. Singkat kata, obligasi adalah surat utang yang bisa dibeli dan pembeli akan mendapatkan keuntungan berupa bunga nantinya. Dalam obligasi berisi tanggal jatuh tempo pembayaran utang dan bunganya. Bunga dalam obligasi disebut kupon. Kupon wajib diberikan oleh penerbit obligasi terhadap pemegang obligasi. Di Indonesia, jatuh tempo atau jangka waktu obligasi lamanya 1 tahun sampai 10 tahun. Jadi, obligasi termasuk dalam surat utang menengah jangka panjang. A bond market is a certificate of independence that specific obligation of the borrower to the holder of bond. Characteristic of bonds atau karakteristik dari obligasi. Term atau lamanya waktu sampai obligasi jatuh tempo. Yang kedua adalah resiko kredit. Probabilitas peminjam akan gagal membayar sebagian bunga atau pokok. Yang ketiga, pemberlakuan pajak. Cara undang-undang perpajakan melakukan bunga obligasi. Obligasi kota bebas dari pajak federal. Yang kedua, kita akan membahas tentang the stock market atau pasar saham. The stock represents ownership in the firm and is therefore a claim to profit that firm makes. The sale of stock to raise money is called equity financing. Compare the bonds, stock over bond higher risks and potential higher returns. The stock market. Bursa saham terpenting di Amerika adalah New York Stock Exchange, American Stock Exchange, dan NASDAQ. Pasar saham. Sebagian besar tabel saham surat kabar memberikan informasi sebagai berikut. Yang pertama adalah harga, yang kedua adalah volume, yang ketiga dividen atau keuntungan yang dibayarkan kepada pemegang saham, dan yang terakhir adalah rasio atau harga pendapatan. Selanjutnya kita akan membahas perantara keuangan. Yang pertama kita bahas ialah bank. Bank mengambil simpanan dari orang yang ingin menabung dan menggunakan simpanan tersebut untuk melakukan pinjaman kepada orang yang ingin meminjam. Bank membayar bunga deposit atas simpanan mereka dan memberikan bunga sedikit lebih tinggi kepada peminjam atas pinjaman mereka. Bank membantu menciptakan alat tukar yang memungkinkan orang untuk menulis cek terhadap simpanan mereka. Media pertukaran adalah barang yang dapat dengan mudah digunakan untuk melakukan transaksi. Ini memfasilitasi pembelian barang dan jasa. Perantara keuangan yang kedua adalah reksadana. Reksadana adalah lembaga yang menjual saham kepada publik dan menghasilnya untuk membeli pilihan untuk portofolio dan berbagai jenis saham, obligasi atau keduanya. Mereka memungkinkan orang-orang dengan sejumlah kecil uang untuk melakukan verifikasi. Lembaga keuangan ada serikat kredit, dana pensiun, perusahaan asuransi, dan rentenir. Saving and investment in the national income accounts. Recall the GDP is both total income in the economy and total expenditure on the economy's output and goods and service. The formula adalah Y sama dengan C tambah I tambah G tambah N dan NX.
Some important identities assume a closed economy, one that does not engage in international trade. Y sama dengan konsumsi tambah interest tambah G. Now, subtract C dan G from both sides of equation. Y minus C minus K equal I. The left side of the equation is the total income in the economy after paying of consumption and government purchase, and is called national saving or just saving or S. Substitutional S to Y. S untuk Y kurang C kurang K. The equation can be written as S equal I. National saving or saving is equal to S sama dengan I. S sama dengan Y kurang C kurang G. S sama dengan buka kurung Y kurang T kurang C. Buka kurung tambah T kurang G. Private saving atau pinjaman atau tabungan pribadi. Tabungan pribadi adalah jumlah pendapatan yang tersisa dari rumah tangga setelah membayar pajak dan membayar konsumsi mereka. Untuk tabungan pribadi rumusnya adalah buka kurung Y kurang T kurang C. Sementara untuk tabungan publik adalah jumlah penerimaan pajak yang tersisa dari pemerintah setelah membayar pengeluarannya. Untuk rumusnya adalah tabungan masyarakat sama dengan T kurang G. Surplus dan defisit. Jika T lebih besar daripada G, pemerintah mengalami surplus anggaran karena menerima lebih banyak uang daripada yang dibelanjakan. Kelebihan TG merupakan tabungan masyarakat. Sementara, jika G lebih besar daripada T, pemerintah mengalami defisit anggaran karena membelanjakan lebih banyak uang daripada yang diterimanya dari penerimaan pajak. Tabungan dan investasi. Untuk perekonomian secara keseluruhan, tabungan harus sama dengan investasi atau harus balance dengan investasi. S sama dengan I atau S sama dengan I. Pasar untuk dana pinjaman. Pasar keuangan mengkoordinasikan tabungan dan investasi di luar pasar dana pinjaman. Dana pinjaman mengacu pada semua pendapatan dipilih orang untuk disimpan dan pinjamkan daripada gunakan untuk konsumsi mereka sendiri. The supply of loanable funds comes from people who have extra income. They want to save and lend out. Atau peminjam, bukan. Pasokan dana pinjaman berasal dari orang-orang yang memiliki pendapatan atau penghasilan yang tambahan yang ingin mereka simpan dan pinjamkan. Permintaan dana pinjaman berasal dari rumah tangga atau perusahaan yang ingin meminjam untuk melakukan investasi. The interest rate is the price of the loan. It represents the amount of borrowers paid for loans and amount that lenders receive on their saving. The interest rate in the market of the loanable funds in the real interest rate. Financial market work much like other markets in the economy. The equilibrium of the supply and demand for loanable funds determine the real interest rate. Samping kita ini adalah market of loanable funds. Loanable funds in billion dollars. Untuk bunganya ada 5%, sementara pinjamannya $1.200. Kebijakan pemerintah yang mempengaruhi tabungan dan investasi. Pertama, pajak dan tabungan. Yang kedua, pajak dan investasi. Sementara yang ketiga, defisit anggaran pemerintah. Pajak atas pendapatan bunga secara substansial mengurangi hasil di masa depan dari tabungan saat ini dan akibatnya mengurangi intensif untuk menabung. Pajak dan tabungan. Penurunan pajak meningkatkan intensif bagi rumah tangga untuk menabung pada tingkat bunga tertentu. Kurva penawaran dana pinjaman bergeser ke kanan. Tingkat bunga keseimbangan menurun, kuantitas yang diminta untuk dana pinjaman meningkat. Taxes and saving. A tax decrease increase the incentive for households to save and any given interest rate. Price the supplies renewable funds the curve shift to the right. No.
taxes and saving. If the change in the tax law encourages greater saving, the result will be lower interest rates and greater investment. Taxes and tax and investment. An investment tax credit increase the incentive to borrow, increase the demand of loanable funds, shift demand curve to right, result in a higher interest rate and greater quantity saved. Taxes and investment. If a change in the tax law encourages greater investment, the result will be higher interest rates and greater saving. Government budget, deficit and the surplus. Ketika pemerintah membelanjakan lebih dari yang diterimanya dalam penerimaan pajak, kekurangannya disebut dengan defisit anggaran. Sementara akumulasi defisit anggaran masa lalu disebut dengan utang pemerintah. Pinjaman pemerintah untuk membiayai defisit anggarannya mengurangi pasokan dana pinjaman yang tersedia untuk membiayai investasi oleh rumah tangga dan perusahaan. Penurunan investasi ini disebut dengan crowding out. Defisit pinjaman mendesak keluar peminjam swasta untuk mencoba membiayai investasi. Defisit anggaran mengurangi pasokan dana pinjaman. Pertama, menggeser kurva penawaran ke kiri, meningkatkan tingkat bunga keseimbangan, serta mengurangi jumlah keseimbangan dana pinjaman. Government budget deficit and surplus. When the government reduces national saving by running a deficit, the interest rate rises and investment falls. A budget surplus increases the supply of the loanable funds, reduce the interest rate, and stimulate investment. Sekian dari penjelasan saya. Kita masuk ke